Sebelumnya banyak kabar memberitakan jika timnas bakal melawan tim-tim besar dunia. Misalnya adalah Rusia, karena salah satu media mereka menyebut jika Rusia ingin menjajal kekuatan dari tim Garuda. Selain itu juga ada Uruguay. Kabar ini sendiri dikonfirmasi langsung oleh Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, yakni Cristina Gonzalez. Jauh sebelum dua tim tersebut, PSSI memang menginginkan lawan tangguh untuk tim Garuda, terutama setelah mereka sukses mengundang Argentina ke tanah air. Namun di balik itu semua, terselip satu negara yang ternyata malah membuat PSSI penasaran, yakni Malaysia, di mana Erick Thohir mengatakan jika dirinya sudah kangen melihat Indonesia melawan Harimau Malaya. Sayangnya, negeri jiran itu tampaknya menolak ajakan dari Indonesia. Di sisi lain, Indonesia malah benar-benar mendapatkan lawan tangguh, lawan yang levelnya sudah dunia. Lawan yang dimaksud adalah Brasil di ajang Piala Dunia U17. Lantas seberapa besar dampak dari pertemuan tersebut? Berikut ini adalah prediksinya. Saya sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, Brasil, dan Portugal. Tapi kami hanya bisa pilih satu lawan setiap tahun. Kalau kami melawan tim kayak mereka terus, kapan Indonesia naik rankingnya? Ini sebuah kehormatan bagi kami, artinya pertandingan besar seperti ini hanya bisa dilakukan sekali. FIFA Matchday akan diisi untuk memperbaiki ranking. Ini bagian untuk membangun mental pemain Indonesia melawan pemain-pemain besar, kata Erick Thohir dikutip dari Tempo. Ya, itu adalah komentar Erick Thohir soal peluang mendatangkan tim-tim besar ke Indonesia. Dari pernyataan tersebut, Erick Thohir mengaku sudah mengontak Maroko, Brasil, dan Portugal, dan kebetulan langsung mendapatkan respon positif. Itu dilakukan oleh Erick Thohir untuk melanjutkan tradisi timnas Indonesia melawan tim-tim besar dunia. Karena jika itu terjadi, maka manfaat besar pasti akan didapatkan oleh tim Garuda, terutama mental serta pengalaman bermain. Sayangnya, sampai saat ini kabar itu belum ada lanjutannya. Sesuatu yang sangat wajar, karena tim Indonesia masih disibukkan dengan babak kualifikasi Piala Dunia. Hal yang juga dirasakan oleh tiga tim tadi. Dibanding melanjutkan proyeknya tadi, kini Erick Thohir akan fokus pada persiapan timnas Indonesia. Jika melihat situasi saat ini, maka kemungkinan besar timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat. Jika lolos ke babak tersebut, maka mayoritas lawan dari Indonesia adalah tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Maka dari itu, jika mendapatkan kesempatan untuk uji coba, kemungkinan besar Erick Thohir akan mencari tim yang sama-sama berasal dari Timur Tengah. Itu dilakukan karena dari segi permainan pastinya tidak jauh berbeda, termasuk drama dan akal licik yang selama ini menjadi ciri khas dari tim-tim Timur Tengah. Indonesia benar-benar melawan Brasil. Saat timnas Indonesia tengah fokus mempersiapkan diri di babak ketiga, kabar terbaru muncul dari timnas U17. Kabar yang dimaksud adalah soal hasil drawing Piala Dunia yang baru saja dilakukan tadi malam. Hasilnya sungguh mengejutkan, karena di Piala Dunia nanti, timnas Indonesia akan satu grup dengan Brasil, Honduras, dan Zambia. Dari tiga tim tersebut yang paling menarik adalah timnas Brasil karena mereka adalah lawan terkuat. Itu juga semakin membuktikan jika Brasil benar-benar menantang timnas Indonesia meski levelnya kelompok umur. Tapi kita tetap harus bangga karena itu bukan pertandingan uji coba, melainkan salah satu pertandingan di ajang Piala Dunia.
Hasil undian timnas Indonesia akhirnya mendapatkan komentar dari Erick Thohir. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia jika sepak bola Indonesia sudah jauh lebih berkembang. Ini benar-benar kesempatan yang menantang karena Brasil pernah 4 kali juara dunia U17, terakhir tahun 2019, serta 14 kali juara CONMEBOL U17 dengan gelar terbaru tahun ini. Laga menghadapi Brasil serta tim dunia di Piala Dunia U17 itu tak sekedar ujian, tetapi juga kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah berada di jalur yang seharusnya untuk berkembang lebih jauh, kata Erick Thohir dikutip dari Kompas. Pertandingan yang membuat Brasil senior versus Indonesia terjadi. Jika mampu menyulitkan timnas Brasil, maka hampir dipastikan timnas Indonesia bakal mendapatkan sorotan dari banyak media. Selain itu, hal ini juga bisa membuat peluang timnas senior mendapatkan kesempatan untuk melawan Brasil. Intinya, pertemuan antara kedua tim di ajang Piala Dunia U17 bisa menjadi jembatan untuk pertemuan di level senior. Tentu, sebuah hal yang pastinya sangat menarik, karena ada tim underdog yang berani melawan 5 kali juara dunia. Jika bertemu ada 2 kemungkinan, yakni bertemu di ajang Piala Dunia tahun depan maupun pertemuan di pertandingan persahabatan. Di sisi lain, timnas Brasil sendiri baru saja mengumumkan Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru. Mantan pelatih Real Madrid tersebut mengaku dirinya sangat menyukai tantangan, terutama tantangan ketika bermain di ajang Piala Dunia. Ini adalah tantangan yang hebat, saya menyukai kesempatan ini, memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia bersama Brasil. Ini adalah hari-hari yang sangat indah dan penuh dengan emosi, kata Carlo Ancelotti pada media. Malaysia tiba-tiba dilupakan Indonesia. Sebelum rumor melawan tim besar mencuat, Indonesia dikabarkan bakal melawan Malaysia dalam sebuah pertandingan uji coba. Tantangan itu diberikan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Sayangnya, sampai saat ini belum ada respon apa-apa dari Malaysia. Saat belum memberikan respon itulah, tim negeri jiran tersebut malah sudah mendapatkan lawan terlebih dahulu, yakni Cape Verde, salah satu tim dari Afrika. Hal inilah yang membuat Ong Kim Sue, legenda sekaligus mantan pelatih Malaysia, kecewa. Bahkan ia sampai tak habis pikir soal negaranya, mengapa mereka menolak ajakan Indonesia. Karena menurutnya, pertandingan tersebut bakal berlangsung seru, mengingat kedua tim sama-sama memiliki gengsi besar dan tidak mau kalah. Oh, itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar. Kalau kita lihat, Indonesia saat ini dalam kualifikasi Piala Dunia dan setiap pertandingan itu penting bagi mereka. Dan jika bermain melawan Malaysia, walaupun hanya laga persahabatan, saya percaya mereka akan menganggap pertandingan itu seperti pertandingan yang cukup penting, seperti di kualifikasi Piala Dunia, kata Ong Kim Sue pada Super Bowl. Khusus Malaysia sendiri, tim yang satu ini memang membingungkan. Dulunya mereka menolak Indonesia karena bagi mereka Indonesia bukanlah level mereka. Alasannya adalah soal ranking yang waktu itu Indonesia masih di ranking 140-an. Tapi saat ranking timnas melonjak dan mampu melampaui Malaysia, mereka malah tidak berani dengan alasan yang sampai saat ini belum jelas. Mungkin saja kata-kata fans Garuda ada benarnya. Jika Malaysia aslinya sudah takut kalah jika bertemu dengan timnas. Jadi daripada malu, mereka rela menolak ajakan dari timnas Indonesia untuk pertandingan persahabatan.
Jadi itulah saat timnas Brasil benar-benar melawan Indonesia. Tapi bedanya di ajang Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di bulan November nanti di negara Qatar.